Kursi Ketua Umum Kadin Indonesia. Polemik yang belum usai saat ini, kursi jabatan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia tengah menjadi rebutan. Ketua Umum Kadin periode 2021 hingga 2026, Arsjad Rasjid, telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo usai jabatannya dicabut melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, membenarkan adanya surat yang dikirimkan oleh pihak Arsjad Rasjid. Surat tersebut diterima pada Minggu 15 September dan saat ini masih berada di Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Presiden Jokowi belum menerima secara langsung surat yang dikirimkan oleh Arsjad. Surat tersebut posisinya masih di Kemensetnek. Belum disampaikan ke Bapak Presiden, kata Ari Dwi Payana. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas mengatakan, jika hal itu persoalan merupakan masalah internal Kadin. Dia mengatakan, persoalan tersebut telah diselesaikan lewat Munaslup. Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslup yang ada, katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu 15 September. Namun, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 hingga 2026 menilai, pengangkatan Anindya Bakri melalui Munaslup merupakan tindakan ilegal. Dia menegaskan akan tetap bekerja dengan mencari lokasi baru sebagai kantor Kadin Indonesia. Itu merupakan bagian daripada bahwa kita sangat agile. Saya sering katakan agility adalah kunci. Kita pengusaha mesti agile, ucap Arsjad Rasjid. Arsjad Rasjid memastikan program Kadin Indonesia akan tetap jalan. Salah satunya penyusunan white paper yang berisi usulan pengusaha untuk program pembangunan ekonomi dalam 5 tahun ke depan. Kita agile, yang penting adalah bagaimana memastikan program kita jalan, kita kerja terus, tegasnya. Polemik ini bermula ketika Anindya Bakri diangkat sebagai Ketua Umum Kadin melalui Munaslup. Arsjad Rasjid menolak pengangkatan tersebut dan menganggap sebagai tindakan ilegal. Dia menegaskan sikapnya untuk tetap berpegang teguh pada Art Kadin Indonesia yang berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 18 Tahun 2022, khususnya dalam memimpin Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi wadah bagi dunia usaha. Ketua Umum Kadin Indonesia resmi, Arsjad Rasjid mengaku dilarang masuk Menara Kadin di Kuningan, Jakarta. Dia mengatakan sangat sedih dan menyayangkan hal tersebut. Sekarang ini memang kami sayangkan sekali bahwa apa yang terjadi, yang dimana kami tidak boleh masuk. Tadi pun di lantai 3, Menara Kadin, rencana kita, ternyata tidak boleh, saya dilaporkan demikian, jadi kami sangat sedih dan menyayangkan hal itu. Kata Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Hotel JS Luansa Jakarta, Minggu, 15 September 2024. Dalam situasi ini, pemerintah akan mengikuti aturan. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas, pemerintah akan ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Dan pemerintah dalam hal ini sendiri tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin, jelasnya. Dalam beberapa hari ke depan, akan terlihat bagaimana polemik ini akan berakhir. Apakah Arsjad Rasjid akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia ataukah Anindya Bakri akan menggantikannya? Hanya waktu yang akan menjawab. Tentang Kadin Indonesia adalah organisasi wadah bagi dunia usaha yang berperan aktif dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya,
Kadin Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha, meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha, serta meningkatkan peran pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kadin Indonesia telah menjadi salah satu organisasi yang sangat berpengaruh dalam dunia usaha Indonesia. Dengan memiliki lebih dari 500 anggota yang berasal dari berbagai sektor, Kadin Indonesia telah menjadi salah satu organisasi yang sangat dihormati dalam dunia usaha. Polemik Kadin Indonesia telah menjadi salah satu berita yang sangat hangat dalam beberapa hari terakhir. Dengan adanya pengangkatan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, polemik ini telah menjadi salah satu berita yang sangat ramai dibicarakan dalam dunia usaha. Banyak pihak yang menganggap bahwa pengangkatan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia adalah tindakan ilegal. Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 hingga 2026, juga menganggap bahwa pengangkatan tersebut adalah tindakan ilegal. Namun, pemerintah telah mengatakan bahwa pengangkatan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia adalah sah dan sesuai dengan aturan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas, telah mengatakan bahwa pemerintah akan mengikuti aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Dalam situasi ini, kita hanya dapat menunggu bagaimana polemik ini akan berakhir. Apakah Arsjad Rasjid akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia ataukah Anindya Bakri akan menggantikannya? Hanya waktu yang akan menjawab.